pakai bancara taubat tu kumutuah menyekap punuh harta riba lagi kepegah li abu-abu gedanya ulama na dua buah cara ini. Cara yang pertama cukup mudah cara taubat daripada harta riba. Belawa bot laju sabok dan pitau ngabah kuala tapu belawa mandum ubena harta tapu tamong lambot tapu tu ane granat sini insyaallah gadah bandum tengah laut nyan paling mudah. Nah cara kedua tapu belawa ubena harta tajuk kepada Baitul Mal kemudian tak kirim proposal li katanya karena kami miskin karena kafakir ka berhak katanya daripada biaya Baitul Mal ibili Baitul Mal tu katanya nyan kahalia kaja tak pegat ke modal usaha hana kenikmatan tu ku udip ngan riba lebih-lebih dom li katanya tamaen dengan bank tu ku mutuah hana kenikmatan padahal situ urawat tu ku mutuah kena tro akhir bulan karena menye akhir bulan nyan kawajib bayar utang nyan laule tang-tang 200 kabeh bulan hana ketenangan tu tak ikannya rumah metingkat motor mekilat udip ke kem-kem kah mungkin yak klik 20 pun je laule mukraliupnya menaule gah ni hang peteh tanya mbak urang yai dah utangnya apa kan takalan rumah metingkat-tingkat tapi ke cukup senang penuh kebahagiaan penuh dengan harta patah tepu wate mate ketika kamu mati undang perti kamu tungku bagi prae kamu mau fikir nak kebahagiaan melihat tu riba wate rupanya wate prae kau dang rupanya publawnya hansip ngutang lah ni cukup dah kejadian mai hang pateh tanya mbak gurenda mbak fatil cukup dah kejadian lapangan hana kenikmatan hana ketenangan ingat nom pemabuk orang yang mabuk orang yang menjual barang mabuk orang yang intat orang pula barang mabuk gelaknan oleh Allah dan gelaknan oleh Rasulullah ini lebih bahaya nom orang mabuk ilong tengku hana lompi yang tengku ganja bucit lompu am 10 ribu 20 ribu lompu belawa tepu publawa barang haram ilong tengku hana lompu belawa long tengku awak babeca tengku cuma kayu intat draw hai ta intat urung publawa barang haram sidang ke draw si matan dawa si peh bajawa sama rata bui ngaserap santut le ngurung led bahaya tu. Bahkan Rasulullah mengingatkan kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabe setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram maka neraka yang lebih layak bagi daging-daging tersebut maka baik pesalahkan tunggu wate anu tatiyup tayu jauh bale bak Facebook ke dia ada bak wifi ke kunpunan nya ku yang main chip keroi anu tadi konom lasa lawi se mutham baile pusalah anu deku cikalan harta nafkah yang kita bawa pulang harta halal ataupun harta haram makanya Imam Ghazali mengingatkan innal hasanata al hasanatu ba'daha wa inna sayyi'atu ba'daha menyegot tapi yang awai anaknya akan jet ke anak god menyebruk tapi awai hana puapruh tetap anaknya anak bro walau yang pucicap abu kuta ngena butu tetap akai mabu lahap kalau yang tepuwa oleh putra man ganja tu pua masalah hana masalah apa masalah tu kau na gure-gure pegah hana haram gure dah pegah hana haram ganja na tengku sabab ku pegah di gure na kaedah al hukumu yadurru alal ilah hukumnya iji meputar dia tilat maka ganja ke haram pakon karena mabuk berarti menyahana ilat mabuk kan hana haram tengku nyan salah cok kaedah salah puduh ya nyan murno lain buat kembali asbah wa nadzair ilat kon sebagai dalil untuk mengeluarkan hukum yang menjadi dalil mengeluarkan hukum adalah ayat Al-Quran dan hadis ilat pak nedu iji muzahir
untuk menjelaskan ketetapan hukum milikun sehingga ahwat dia kagak punya ilat itamong dalam pikiran gedanyo ngan ilat hanya tetapkan hukum salah kalau kepegah hidih lam dalil al-khamru haramun kabe khamarnyan haram cuma gepe ilatnya ilub laule gedanyo pakan haram limuskirin karena menyebabkan mabuk nyan muzahir hukum ketetapan kali haipai likut yang namanya khamar haram putra khamarnya al-khamru ma khamarana aqla segala sesuatu yang merusak akal itu khamar namanya bagaimana makna merusak akal yang membolak-balik pikiran yang pemabuk gedanya nyan khamar tengku ilok tengku orang kabiasa pi bakong tengku menyel hebat dua buah am balut biasa tengku paneh biasa orang piap ganja pasti mabuk tengku walaupun dari ubud truk katuha mentang dengan ganja hana orang hana mabuk dengan ganja cuma payah takanan ile definisi muskir bagaimana yang gekun mabuk bagaimana ladum na yang salah mufhum yang gepenan dengan mabuk berarti ahwat tajak lagi tanya bermehapit-hapit menan oleh bermanggo-anggo nyan kan mabuk kenang taun gugun mabuk pandai lagi nyan lagi tiban definisi mabuk yang gepenan dengan mabuk berubah daripada kebiasaan dasar contoh si golam gepiap ganja cukup tegak gepegah habar liah gurup ganja katuduk dalam sago kadang sungai kenang bunga yang kamabuk tengku atau si godong gepiap ganja hana tegah gepegah habar lia gurup ganja kagak pegah bro putuh boh yang kamabuk tengku atau si godong gepiap ganja haib pajuh makanan lia gurup ganja kamu rupah-rupah makanan mabuk atau si godong gepiap ganja gepajuh makanan lia gepiap ganja kamu bulak-bulak ate haib li makanan nyan kamabuk maka yang pegah ganja hana mabuk hana petih tengku ilon tua lau pu ganja dengan apa ni ada apa kon tunggu yang kon kurang ganjanya pun kaya so pegah teman kon ya nyo pegah kon ganja memang on kaya ya so pegah kon teman menawa tunggu on kaya nyan kon suci betul mandu on kaya suci man tiap suci kon haram yang kasalah tutun kaziah menyetiap-tiap suci halil nyan kasalah tutun kaziah tip-tip halil pasti suci tip-tip suci dalam tentai halil mana tuku yang hana yang suci hana halil dum tahu contoh mata cangkoi tuku nak tuku turi mata cangkoi tapi baik mata cangkoi boek bengah nya kena naji mata cangkoi suci tuku jelat mata ku semayang subuh ju hana masalah tapi bana rencana wiat sikrek-krek pajo mate dengan butau mata parang suci tunggu jelah bagi yang semayang tapi benar rencana wiat sikrek-krek pajo hari ramiji je kerana badan maka tiap-tiap suci dalam tentai halil tiap-tiap halil pasti suci oleh karenanya dah yang god tunggu yang god adalah yang gepu halil oleh agama dah yang bro tunggu yang bro adalah yang gepu haram oleh agama pakon menang karena bak diri pun hana metipe hinan jih god dan jih bro maka akai getanya han irempok dengku tah buat yang god dan tah buat yang bro baru tak tepe le getanya tah god dan tah bro ketika tron syariat menyegepegah li Allah nyan god pasti god menyegepegah li Allah nyan bro pasti bro pakon tak pegah legetanya salat itu baik karena perintah syariat pakon tak pegah dinanyan bro karena larangan syariat bila mana gebane li Allah suatu ketika geyo mudina bak getanya ban bandum harum pubuat semayang ban bandum berarti watenya zina kagot semayang bro menam sagai gitu bu akai getanya hani rempok teh god dan teh bro karena bak buat tuku hana mutipe hinan god dan hinan bro kemudian Tahlom yang hana ampunan bak malam nisfu Sya'ban. Orang yang durhaka dengan dua dro orang syik mimutua.
hana ampunan bak madam nisfu Sya'ban. Tahlam getanyo perumah-perumah yang nusyud. Pemakna nusyud tungku perumah yang hana taat kepada suami. Tapi ingat getanyo suami baru nahak bak perumah menyenat tak tunaikan kewajiban. Betul sabi-sabi mesti gotan. Hanaci. Makanya getanyo lakau bertaturi kewajiban rawat terhadap rumah lam rumah tangga. Kata pegah lombak khot hina ke perleta berat kewajiban getanyo lakau ke rumah tunggu. Kita nak balik kitab Fathul Mu'in lambab nafkah juzuk yang ke-4 bagi otak. Domna kewajiban lakau ke rumah menyelakau nyan urang kaya lam tiap bunga gecok berah si are beserta lauk pauk jok ke rumah ilakau hoja warung mica hanjat di cukai menyelakau nyan pertengahan pemakna pertengahan kon kaya kon gasian nyan tiap bunga cok berah puat boh mak setengah bersama lauk pauk jok ke rumah itanyo lakau mita lain ke dihulua mita warung pajo sidrau. Oh tekedi tapajuh hinan wajib tempe bayar lain karena yang kewajiban. Menyalah kau gasian tah makna gasian siuro mica siuro pajuh. Cok berah lebah mak bersama lauk pauk jok kupurma. Itanyo lakau lagi haba menau hanjat le cukeh tu kumutua. Berat. Anyan wajib lam lakau bi poding kupurma. Bedro mentang kena jamu catupai. Ata upurma ruhi ala julaju. Dah catu tunggu. Wajib lo boh kaya ku perumah wajib tunggu. Wajib lo pakaian ku perumah 6 bulan tiga han memadaba le 5 nyan han memadab. Wajib tunggu. Berat. Berat terhadap kewajiban getanyo lakau terhadap perumah. Wajib lo bagi lakau didik perumah bi ilmu agama. Kapan dawanyan yang mekarat tunggu mutua karena mekarat nujuk bak gurai. Nayo purno bak gurai benar dodro nih nan silap gurai-gurai endu. Hainya sebab lewetnya kan bak syuruhatnya hinan kamu tibah dom kan. Iyo pubut. Bila mana legetanyo lakau hana tabimbing purmoh dalam bidang ilmu yang agama dayus. Tabiarkan purmoh dan anu dan maksiat dayus. Bertegah-tegah dulu. Saudayus. Seorang suami jangankan masuk surga. 1000 tahun jauh perjalanan kabaya surga dengku. Tapi bagi suami yang dayus, jangankan masuk surga, bau surga tidak akan pernah dapat dia nikmati. Na'udzubillah. Nyolong ingat batu-tungku ban batu. Sering ulun tuan kadan-kadan ba instansi tertentu. Yang asai ka bengah ka senam pagi long kala. Yang dia ke pemandu senam tau urang inang. Lenggak-lenggok ilikot tau perte bapak-bapak nyak jumon ke senam pagi. Yang menyeruh perumah ke tanyo ikanya. Ingat tanyo lakau dayus. Tak biarkan istri lenggak-lenggok di depan suami orang, dia itu melakukan perbuatan maksiat. Bertegah-tegah. Nyoba wate kita nyo jinau hino tadi ceramah nasihat yang lagi nyo rupa. Na terbayang tungku anak lon hoi ka. Anak lon yang agam supo anak kaiba. Anak lon yainang sawa ka bahua. Allah tungku membuat anak miat lawetnya anak miat ke yang dia pegat anak miat. Bertegah-tegah tu. Nyokan habat apa-apa. Hana tungku sinyak lon walaupun ni menceweknya hal-hal biasa tungku. Pernah ibat cowok yu rumah tungku cukup jio hidup sinyak lon hinau hidup cowok ji kursi ji hai mi. Nyan penyebab jio karena menteng drone la rumah muwe. Pakan behe ne pegah menan tungku dak drone tu jamun kan nyan siakai tu. Nya pokon. Nya tungku mudum draw tegluar lagi le apalagi anda kita nyola we nyong bertegah-tegah tat mi mutua bertegah-tegah tat nyo masa ubeno bro ule kai tu pu dum pu la we nyo tengku
Itanya SMP mentang takun bak kapai kati adik bayi sabar jinoglah 2 SD kai kun mak ngak ngandong adik mak kalon kedra be atrana terpegah-pegah hana sinyak don kon ngurung biasa mecawe ngan ustad peleu ke ustad sabai ustad hana sapeuna pi peleu hana lat ke sabai ganyan lambapnya hana ustad setan awar cukup hayu cuma ke tengku hana hayu cuma ke lagi cuma ke setan maka seren dan pegah ubena fakultah lam dunia golamna ilmu yang lagi imurna oleh setan pu ilmu tengku khusus ilmu psikologi patna hana tengku cukup hayu cuma ke setan tengku tiban kejadian Syekh Barsisa tu kumutuah urang yang cukup taat kepada Allah Ta'ala mudum Syekh Barsisa yang laganyan Syekh Bal'am juga sama menyagitanya yang sikrek bandar tu kumutuah takut tamu cam dalam pecin tu relah tu tunggu hadap pun tunggu drawara bineh membruhur relah tu tunggu maka lumpingat mi mutuah abu yang berbahagia coba bayang-bayang anak getanya ho lawanya natabi bimbingan ilmu agama alhamdulillah yang mana namanya anak kita nyoba yayasan bak pesantren dan sebagainya alhamdulillah cukup senang cukup berbahagia tu kumudua dayus le tatat dau usaha kita nyon promo jasa promo ha itabalah tu kumudua Igetanya wadah semayang subuh cok bantai guling na yang menteng iprumah ka kru kagak sika ija. Yang kena mesin cuci alhamdulillah. Yang kadang-kadang mumuan pi golom na menteng semerah pamlasah. Kobra urino. Tengah ke semerah ka lewat urang bangkot. Bang, getemung blongkot ungkot kada mu pusir. Gua wa kada merah ija tinggal gade nyantuk bayu urino. Tok urmo kalia kemangkuan bedah katanya tinggal ungut lagai ni kada nyana yang muruk dah takkan aku pegah pun atam ke uang boh lemain ku kata gula ganya untung hana kecok ule katanya tambal cukup rayo jasauri nang tu kumutuah hai dah belah makanya tungku begat akhlak katanya waktu kumutuah tiban cara digetanya supaya nyagat akhlak dengku butat hedra bahwa getanya hanayum di hadapan Allah melainkan getanya adalah orang yang perendah drawa kepada Allah maka manusia akan merasa tidak terhina walaupun dihina bila mana dianya itu merasakan dirinya itu adalah hamba yang hina manusia tidak akan merasakan dirinya itu dilecehkan, direndahkan ketika dia merasa bahwa dirinya memang orang yang rendah. Pakon dia katanya, kadang-kadang bacut-bacut kamu merasa terhina, kamu merasa rendah karena menganggap roh terlalu tinggi, itu takabur dan sebagainya. Makanya tidak mau menerima kritik. Nyata kayak sebab aku berdua. Oleh karenanya hadirin sekalian, mudah-mudahan si golom legetanyo tatamong dalam malam nisfu Sya'ban tataubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berakan berlumuran dengan narkoba adun metuah kebah bagah hana makna nyan harta karena harta haram hana tatuhoba. Tanuk bersedekah legetanyo man jama'a malan haraman kata Rasulullah. Siapa saja yang mengumpulkan harta haram, thumma tasaddaqa minhu lalu icok bahagian hartanya imu sedekah, lam yakun lahu ajruh tidak ada pahala baginya, wa kana lahu isruh yang ada baginya berupa dosa. Naudzubillah. Tiga tamu sedekah, tiga mencatat maksiat. Tiga tamu sedekah, tiga mencatat maksiat. Kepuat harta. Kemudian termasuk suatu keistimewaannya bulan Sya'ban karena di dalam bulannya Allah Subhanahu wa taala nepu wajib ibadah puasa dalam bulan Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, Allah hanya memanggil orang-orang yang memiliki kekuatan iman. Diwajibkan kepada kita melaksanakan puasa dalam bulan Ramadan. Lagi akan dia wajib kepada umat-umat sigolong kata. Yahinan terjadi khilafiyah. Nah yang pegah bentuk puasa sagai sama, tapi si bulan penuh dalam Ramadan khususiat kepada katanya umat Muhammad. Tujuan gaya puasa katanya oleh Allah, karena hanya dengan puasa manusia akan mencapai derajat tattaqun. Tok dengan puasa tu katanya akan mencapai derajat yang namanya tattaqun. Siapa itu muttaqin? Kalau dalam Al-Quran, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Syarat tergolong kepada hamba yang bertakwa benar limang. Menyehana limangnya maka getanya golong gekira orang yang bertakwa. Tah limang. Yang pertama kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Senantiasa sepenuh hati kita yakin terhadap hal yang gaib. Malaikat mencatat segala amalan, Allah mengawasinya. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Senantiasa kita mendirikan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bahagian harta getanya infakkan di jalan Allah. Baik dengan infak wajib berupa zakat ataupun infak sunat, sedekah, hibah, wakaf dan sebagainya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kita beriman terhadap kitab terdahulu, Taurat, Injil, Zabur dan sebagainya. Juga senantiasa kita beriman terhadap Al-Quran. Artinya haram kata Al-Quran, tidak pernah kita mengatakan halal. Halal kata Al-Quran, tidak pernah pun kita mengatakan haram. Yang terakhir, wabil akhirati hum yuqinun. Senantiasa kita yakin terhadap peristiwa di akhirat kelak. Apapun yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran itu pasti terjadi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkar janji mimetuah abu yang berbahagia. Bila mana siapa saja dia itu hidup di dalam keadaan taat kepada Allah, maka giyuba Rasulullah oleh Allah Ta'ala, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadza alladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Muhammad, berikanlah kabar gembira kepada mereka yang beriman dan melaksanakan amal saleh. Apa kabar gembiranya? Kepada mereka telah disiapkan satu tempat yang penuh kenikmatan namanya surga, yang di bawahnya mengalir beberapa sungai, berbagai macam buah-buahan disediakan, wanita-wanita cantik yang dinamakan dengan bidadari akan menjadi pendampingnya di dalam kehidupan kelak di akhirat. Allah tidak akan mengingkar janji mimetuah abu yang berbahagia. Iron tengku mangat untuk nabi bidadari ikamu putra. Bila mana uri inang tamang surga bersama suaminya, maka si perempuan itu akan menjadi pimpinan bidadari. Bahkan Allah akan menjadikan seorang wanita yang salehah kecantikannya melebihi daripada bidadari-bidadari surga. Subhanallah. Hana pakai le dalam surga mi. Drone tukang atu, misalnya ke drone merempak buat drone bidadari. Nekele don hai, malam nyokah be, malam singgah kah be, malam lusa kah be, malam lusa raya kah be, ada ukolom geseka buat long be. Hana karu-karu le dalam surga mi. Hino sagai mububui. Dalam surga hana le. Ya, maka hanya dengan puasa tunggu akan mampu wujud katanya menjadi muttaqin. Nah, ibadah lain yang mampu mewujudkan katanya muttaqin. Hana dengan ibadat semayang misalnya. Ibadat semayang kadang-kadang leria tunggu.
Berbetulan lagi tanya kadang-kadang rabineh urang yang terhormati kadang si matuan ngayah tuan tedang samping. Yang si kapu kucuk andra lega takbiratul ihram hana ilub Allah papai yang depak tu. Kucuk andra tengku. Ya negalap. Ibadat puasa aja tak pelahiriah tengku hanyut. Karena dianya itu ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Tanya pelemah baga puasa don cukup kucung dia semayang ke bawah tajak tak pelemah draw tak pelemah draw fikir lego ka kena corona lagi dah hanya tak pelemah tengku di mana dia pula kucung ara ibadah puasa. Makanya ibadah puasa itu ibadah sirriyah. Karenanya balasan Allah Subhanahu wa taala di antaranya bagi orang yang berhasil puasa. Apa balasan Allah? Kelak di akhirat Allah akan berkata kepada mereka, sebagaimana engkau berpuasa di dunia dalam keadaan rahasia, tidak ada makhluk siapapun yang mengetahuinya, maka hari ini engkau pun masuk surga dalam keadaan rahasia, tidak ada satupun makhluk yang mengetahuinya. Nyokuh maksud daripada firman Allah dalam hadis kursi, wa ana ajzibi, akulah yang akan memberikan balasannya yang cocok. Ibadat lain na yang 10 lipatan, na yang 70 lipatan. Puasa hana wa ana ajzibi, akulah yang akan memberikan balasannya. Tah balasan ke urang puasa di antaranya dimasukkan dalam surga dalam keadaan rahasia. Subhanallah. Makanya dalam kitab Nasaihul Ibad karangan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau urang Banten asli itu. Nepegah oleh beliau di antara perkara-perkara yang nesam oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk siapa mereka penghuni syurga dan siapa mereka penghuni neraka. Rupanya na yang nambah tu yang gesam oleh Allah taala berdasarkan daripada uraian yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Penepegah di Sayyidina Umar di dalam kitab Nasaihul Ibad, innallaha katama sittatan bisittatin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara yang lainnya. Putra 6 perkara yang nesam oleh Allah. Yang pertama kata Sayyidina Umar, katama ridha'ahu fi ta'atin, Allah menyembunyikan ridhanya dalam salah satu amal ibadah yang kagetanya pubuat tungku mutuah. Artinya putra tamang surga getanya kan dengan ibadah, tapi ibadahnya adalah wasilah untuk merempak kunci surga. Yang menjadi kunci surga itulah ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan ridha Allah sama dengan kita sudah mencapai kunci surga. Tapi ingat, kunci surga tidak ada yang gratis. Mesti diawali dengan wasilah usaha, itulah amal ibadah. Dah ibadat yang akan tercapai ridhanya Allah, katama Allah menyembunyikannya. Bahkan kesam oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita nyoban bandung siap sedia bersungguh dalam melaksanakan berbagai macam bentuk ibadah sekecil apapun bentuknya. Jangan meremehkan sebuah amal kebajikan. Pernah diceritakan Mbak Sabah Wate Tungku Mutua, Imam Ghazali tengah getulih-tulih kitab. Tiba-tiba truk Sabah lalat idang bak tinta beliau. Rencana lalatnya genek paruh Tungku. Tapi ketika kalau Imam Ghazali lalatnya cukup tadgrah, maka si lalat pun dibiarkan. Wate lalat yang katrawa kapulih gerah, dia pun terbang meninggalkan Imam Ghazali sendirian. Imam Ghazali terus melanjutkan menulis kitabnya. Bak tengah-tengah netemulih tengkuk metengut tu Imam Ghazali. Lam tengut duh lempau. Seolah-olah kiamat ketika mahsyar telah dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nekala Imam Ghazali mandu manusia tengah dihisap oleh Allah taala. Tak lama kemudian beliau pun sampai kepada gilirannya. Rupanya bakwatanya Imam Ghazali terbebas daripada hisab Allah dan beliau pun dipersilahkan masuk surga. Bak tengah-tengah perjalanan tak kala beliau menuju surga deh gedinga sabah suara.
Menyekun getanya wahai Ghazali, penyebab gata tamang surga. Geseot di Imam Ghazali bakwatanya, ya Allah ya Tuhanku yang Maha Esa, yang menyebabkan ulun tuan tamang surga karena cukup nale ke kitab ulun tuan karang, cukup le ilmu pengetahuan yang kalau ulun tuan sebar, cukup le murid-murid yang kalau ulun tuan tinggalkan. Lalu terdengarlah jawaban, wahai Ghazali, yang menyebabkan gata tamang surga bukan banyaknya kitab yang telah engkau karang, bukan karena banyaknya ilmu pengetahuan yang telah engkau sebarkan, bukan pula karena banyaknya murid yang telah engkau tinggalkan, tapi penyebab engkau berat timbangan sehingga engkau dipersilahkan ke dalam tempat yang penuh dengan kenikmatan, karena engkau memuliakan hambaku yang hina, seekor lalat yang tidak ada manfaat dan makna di hadapan umum manusia. Karena kata tak pemulia hamba lon yang hina di dalam dunia, maka uronyo lon pemulia gata. Di mana bakwatanyan hana mesidropih manusia yang dikanan buat gata, maka uronyo pun lon pemulia gata dengan tamang surga tanpa dilihat oleh siapapun makhlukku. Nyane kan ngelalat tunggu. Menyatakan kita buat kebajikan dengan lalat bisa mendapatkan kesempatan tamang surga. Lebih-lebih dengan manusia, lebih-lebih dengan tetangga, tetuku mutua, lebih-lebih dalam bulan puasa, tetuku mutua. Tak persiapkan perbekalan khusus ke urung buka puasa imnat sakulah batin. Masya Allah, tetuku mutua, subhanallah. Bahkan nepegah lin Nabi, amal ibadat yang terbaik dalam Ramadan. Tatamah bacut dia kita nyawa jajan kepada anak purma. Mia berakon kadang-kadang meriliat nyalikiat ni pengada. Nyan ibadat ni cukup raya pahala. Cukup raya pahala. Tatamah biaya dalam rumah tangga. Yang berakon kadang-kadang cuma kerupuk-kerupuk mulia. Nyawa kajian tatamah dengan kerupuk-kerupuk kulit kebuah. Dan yang uat kita nyawa cinta kan. Apa nak orang lain tu mak. Ya kadang tu. Maka hadirin sekalian, menyangan lalat tapi buat kebajikan tamang surga ngan manusia bono yakti lebih lam tu kumutua. Dan sebaliknya kata Sayyidina Umar bin Khattab, wa katama ghadabahu fi ma'siyatin, Allah menyembunyikan murkanya dalam salah satu maksiat daripada segala maksiat. Maksiat yang menyebabkan Allah murka hana taturi dengu. Zina golem bentai, membunuh golem pasti, karena lain urang, lain sebab yang dimurkakan Allah, lain urang, lain ibadat yang disenangi Allah. Kadang-kadang tunggu ulun tuan tamang surga dengan sebab tiap urang ulun tuan laksanakan sembahyang sunat duha. Ngan sebab ulun buat sunat duha, Allah Ta'ala senang ku ulun tuan. Ketengku lain lau. Andai kata tiap urawa tungku mutua nemu sedekah walau 10 ribu dalam kotak amal manapun di menasah masjid dan sebagainya, tengku jadeh tamang surga. Urang lain-lain lau. Andai kata legaknya gemujroh-jroh dengan tetangga, jadeh tamang surga. Maksiat juga demikian. Si A penyebab tamang neraka gara-gara i merampok. Andai kata hanai merampok, han ke tamang lam neraka. Le si B dai merampok, hana pupuakan dan sebab. Puasit gara-gara itu puak perumah jadi urau. Isi C lain lah. Maka lain manusia, lain penyebab yang dapat kesempatan tamang surga. Lain manusia, lain maksiat yang menjadi murka Allah tamang neraka. Beda-beda. Sehingga pernah nayang tanya Baksalah sidra ulama yang merupakan wali kutub Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pergetanya Abu patatanda Abu Mutuah nyan salah sabuh aman ibadat yang memungkinkan merempak kesempatan tanya tamang surga. Gejawab oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di antaranya menya ibadatnya cukup sulit bak gata pubut. Menya ibadatnya cukup berat bak gata pelaku. Yang memungkinkan ibadatnya ke yang akan gata capai ridhanya Allah. Makanya nekanan tekukan beda-beda urang bak pubut kebajikan bu. Sebahagian urang menya sembahyang subuh Jumat biasa.
Sembahyang subuh berjamaah biasa-biasa saja. Yang cukup berat bagian putra, hanjur talakai wakaf membacut di kebalai gitu nak 20 jam. Padahal ngan pen wakafnya legajan tabang surga. Yang lain-lain lah menyebut wakafnya legajan masjid Sabah Sirawang ke pegang. Nyan dayah ke pelia sikan Sirawang yang baik tapakat gajan putra yang ke buat apa? Padahal dah mengetem buat jadeh tabang surga. Yang lain lah buat biasa saja walaupun terkenan tengah-tengah jaga ganya hanapoh bahkan dia tepat urang ganya pegang pengumuman pun nyo malam nyo na pengajian ganya deuk pegang pengajian minta aja mentai rabok. Ya, artinya putra menyebabkan hana sulit. Yang berat sulit bagi ganyan putra yang berat sulit, yang berat sulit bagi ganyan tapakam kawin. Padahal ada kata ganyan gemur rumah tangga ngan sebab ganyan gemur rumah tangga tabang surga. Nah tu. Maka putra kebajikan yang memungkinkan kesempatan katanya merempak surga Allah, jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, buat kebajikan yang paling sulit gata buat. Nyan merupakan peluang yang paling raya bagi gata untuk mendapatkan surganya Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nepegah ni Sayyidina Umar bin Khattab wa katama awliya'ahu bainan nas. Allah menyembunyikan walinya di antara sekian banyak manusia. So yang wali Allah tengku hana taturi tengku. Okot urang yang jaga ke dehuyup yang kadang awak minta bertencin tengku. Wali kon menan ni ji masalah. Betanya asa kata tinggi ka wali kon menan ni ji. Na yang wali cukup tegak ke pegah habar leganya. Na yang wali ke pirukok cit. Pakang ke pirukok mi hana ke pirukok bui dum mandum du bui mandum. Jadi mi hana ke pirukok du bui. Maka ke pirukoknya du hurung supaya bek buruk dana lamate ke gop. Menyata ke di lamratep sampai-sampai du bui mandum. Maka ke pegah habar bro putuh boh ya terbohnya du hurung sehingga ke pemulia gop. Maka bek tak faham li katanya yang nan wali gedo gerak. Kadang-kadang si urung klah yang nunggu. Kon menan wali. Siapa yang menjadi wali Allah? Tidak ada yang mengetahuinya tu kumudua. Maka baik mudah tatat li katanya tak anggap gop hina. Baik mudah tatat tak anggap gop rendah. Kadang-kadang urang yang tak anggap hina, urang yang tak anggap rendah, dia nyalah yang tinggi martabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat tengku pernah diceritakan salah sidra tabi'in. Pakon hana termasuk ke sahabat padahal udip bak masa Rasulullah. Leganya berbagai macam cara yang merempok dengan Nabi. Memang laginya kagetekedi li Allah hana merempok dengan Rasulullah. Berbagai macam cara ilah daya tetap han merempok dengan Rasulullah. Makanya beliau dikategorikan kepada tabi'in. Siapa namanya? Uwas Al-Qarni tengku. Uwas Al-Qarni dalam pandangan masyarakat bak masanya urang yang cukup hina tu. Pakon cukup hina lih gatsian mempunyakit laman sabah badan. Penyakit pikan penyakit pura-pura, penyakit budok tunggu. Buat Uwas Al-Qarni watanya tu kumutua ya prabe binatang gop kedraw. Lih draw ge mempunyakit nama gelap. Ima ge pilam keadaan sakit tu kumutua. Lih sakit agak kler-kler si tengah lumpuh lam gebili Allah Taala. Ketika Uwas Al-Qarni lahir udunya beliau di dalam keadaan yatim. Urang udep cukup menderita ahwatetakan dan dengan mata kepala. Tapi bagi dia hidup sangat berbahagia karena merasa Allah Ta'ala sangat cinta dan sayang kepadanya. Cukup hina dalam kehidupan masyarakat Uwas Al-Qarni itu kumudua. Mbak Sabah Urawa tu. Gekun li umi beliau, mak beliau Uwas Al-Qarni no. Ulun tuan nuk berkeinginan untuk melaksanakan amal ibadah haji nuk metuah tabah ulun tuan nuk patinggal Uwas Al-Qarni tengku inanggrau Yaman jio tengku nanggrau Yaman dengan Mekah tengku metuah menyata nuk jak ngan tapak berat tengku metuah diingat Uwas Al-Qarni lo nuk kapai hana peng lo nuk kendaraan hana biaya. Tapi Uwas Al-Qarni tidak pernah menolak keinginan daripada ibunda tercinta. Hantam. Senantiasa beliau memenuhi keinginan daripada ibunda tercinta.
Lalu nesuot li Uwais Al-Qarni, ma nemu doa kepada ulun tuan, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan. Maka gejo bahagian daripada peng yang pernah beliau simpan. Neblau li Uwais Al-Qarni sabuh anak lemo tungku mutuah. Gepegat ua lemo di atas gunung. Asai kabunga li Uwais Al-Qarni gejo anak lemonyan gebako tungku. Getron gunung, geek gunung, getron gunung, geek gunung, ikan dan di masyarakatnya kamu tamah silap dalam Uwais Al-Qarni. Sangka meribrat bacunyo. Kamu lagi gebako-bako anak lemah bukan. Tiap bengah tu kumutuah, tiap bengah, tiap bengah, tiap bengah. Semua masyarakat menganggap Uwais Al-Qarni kagila. Mbak wate anak lemonyan kamu lahir raya tumbun. Beliau pun semakin kuat. Gecok anak lemonyan gepu belawa. Maka jadilah sebagai biaya di dalam perjalanan. Lalu gecok ibunda beliau li Uwais Al-Qarni gebako orang likut geikat dengan ijah. Baru itu oleh masyarakat. Rupanya tujuan getingku anak lemah tiap bengah gepeek tren gunung adalah sebagai pemanasan agar beliau mampu mengendong ibunda tercinta. Berangkatlah Uwais Al-Qarni dengan penuh semangat menuju rumah Allah Ka'bah Baitullah sambil mengendong ibunda tercinta di belakangnya. Watetro Umakkah karena ibunda dalam keadaan buta sembari pula dalam keadaan lumpuh. Sirana bako oleh Uwais Al-Qarni neput tawaf. Oh watet selesai tawaf. Berdirilah beliau di Hijr Ismail tu kumutuah. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampunilah segala dosa ibunda. Ya Allah, nepe ampun ya Allah ubena dosa-dosa ibunda non ya Allah. Deh gedinga de ibunda Uwais Al-Qarni yang tengah gebako orang likut tuku mutuah. Lalu nekun le ibunda ne pakon le kata cuma ko ulun tuan tamu doa begepa ampun dosa oleh Allah Taala. Pakon le kata hantamu doa begepa ampun dosa kata oleh Allah Taala. Gejawab li Uwais Al-Qarni, bunda, bila mana Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni semua dosamu, pastinya wahai bunda, engkau akan dipersilahkan oleh Allah masuk ke surga. Dan saya yakin engkau tidak akan rela meninggalkan anakmu ini masuk dalam alam neraka. Maka dengan berkat dirimu Allah persilahkan dalam surga. Pastinya aku pun akan dapat menikmati nikmatnya surga Allah. Sehingga bakwatannya penyakit budak Uwais Al-Qarni ini pulih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bakwatan nuwa daripada ibadah haji. Uwais Al-Qarni semakin tegar. Nekun ba ibunda ma. Nepe izin kelon mak cukup rindu atelon yak merempak dengan Rasulullah God no. Tapi bila mana gata ka bertatap muka, tawa bagah nemu tuah taingat ke bunda hino dalam keadaan sakit, God mak. Getitiplah ibunda beliau bak tetangga. Berangkat Uwais Al-Qarni ni yak merempak dengan Rasulullah. Bak watetro Uwais Al-Qarni urumuh Nabi. Apa hendak dikata yang na di rumah rupanya Sayyidatu Aisyah Ummul Mukminin. Waktu itu kena ditanyang li Uwais Al-Qarni, Rasulullah ke mana? Nejawab li beliau, Rasulullah dalam peperangan bersama sahabat. Sawa kata, lon tuan Uwais Al-Qarni, lon kirim salam kepada Rasulullah melalui drone wahai ibunda, God Uwais Al-Qarni. Man hana tapreh le ketanyang li Aisyah, hanjut lon preh ibunda ulun tuan dalam keadaan sakit di kampung. Nyanduk jiuh perjalanan tetapi hatinya terpaut kasih sayang kepada ibunda tercinta. Nuwa bagah-bagah. Ketika Rasulullah truk nuwa urumah, ne cerita bak perti para sahabat. Wahai para sahabat Lot, malaikat Jibril menceritakan kepadaku ada seorang hamba Allah yang kedudukannya di negeri Yaman. Beliau itu adalah orang yang terhina dalam pandangan manusia kala itu. Beliau itu orang yang menganggap hina di kalangan masyarakat ketika itu. Tapi beliau sangat terkenal di mata para malaikat di langit. Beliau hina dalam pandangan manusia, tapi beliau mulia dalam pandangan para malaikat. Getanyang li Sayyidina Abu Bakar, sawanan ya Rasulullah beliau.
namanya adalah Uwais Al-Qarni. Baru diingat Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, 3 minggu yang kau likut nagijah beliau kena urmah, dia merempat dengan drone ya Rasulullah, tapi drone dalam peperangan itulah beliau. Jibril telah memberitahu kepadaku, karena hatinya terketuk cinta kepadaku, makanya beliau itu mengunjungi diriku. Dumna cinta Uwais Al-Qarni kepada Rasulullah tengku mutuah. Bahwa tetruk berita bahwa Uwais Al-Qarni sedang Rasulullah dakwah di Taif. Beliau dilempar dengan kotoran unta, irham dengan anu bataya patah igawa Nabi, gucok bataya le Uwais Al-Qarni gepeh ba igawa nyak patah igawa. Genek rasa dumna sakit yang dirasakan oleh Rasulullah, nyanduk cinta Uwais Al-Qarni kepada Nabi. Maka disambung li Nabi bahwa tanyan wahai Abu Bakar, wahai Umar, wahai Utsman, wahai Ali, bila mana engkau pernah menjumpai dirinya, mohon doanya kepada Allah agar kalian semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu adalah wali Allah yang sangat terkenal di dalam kalangan para malaikat, walaupun umum manusia menganggap dia itu manusia yang hina. Mulai hinan ke Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Tiap tahun ketika truk rombongan daripada Nanggro Yaman, sampai-sampai katanya, na Uwais Al-Qarni lam rombongan kata, lihat wafat Rasulullah pernah merempok Uwais Al-Qarni dengan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Ketika nepreh bak bineh jalan perti masyarakat niat kunjung melaksanakan ibadah haji, tanya bak sanah sabuh kelompok yang perti urung kaya. Na Uwais Al-Qarni saja kelompok kata, hana saja kamu epat tengah kamu yu jaga unta-unta kamu. Gekul Sayyidina Umar punya bahasa katanya, hai kelutuk penyakit dunia, nyan aulia Allah hana gemut suraya. Maka kepada Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali, dia merempok dengan Uwais Al-Qarni. Nekele Sayyidina Umar nya kata Uwais Al-Qarni betul. Ulun tuannya Sayyidina Umar bak tanyan Uwais Al-Qarni geklik gemo guru imata. Puaneke Rasulullah tidak sempat aku melihat dengan mata ini. Sedikit tidaknya sahabatnya yang mulia penghuni surga sempat aku tetapi secara langsung adanya. Nekele Sayyidina Umar, Uwais Al-Qarni nemu doa kepada kamu supaya kamu nepu mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun dia jawab beliau, wahai khalifah sahabat Rasulullah, engkau adalah makhluk yang paling mulia di hadapan Allah. Doaku tiada artinya. Untayan doamu itulah yang sangat mustajabah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu disampaikan di Sayyidina Umar, Rasulullah pernah mengingatkan kami bahwa engkau adalah manusia yang terkenal di antara para malaikat. Walaupun di dunia engkau dalam keadaan hina, doakanlah kepada kami dengan doa kebaikan agar Allah mencintai kami. Baru netemo doa li Uwais Al-Qarni. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau memohon kepada Allah, ya Allah, tutupilah keadaan diriku di hadapan para manusia agar mereka itu tidak ada yang mengetahui siapa diriku. Oleh karenanya tuku mutua, beta anggap gop hina. Kadang-kadang getanya lebih hina daripada orang yang tak hina. Beta anggap gop rendah tuku mutua. Kadang-kadang getanya lebih rendah di hadapan Allah daripada orang yang tak anggap rendah, hadirin sekalian. Kemudian nepegah lom li Sayyidina Umar wa katama salatal wusta minas salawati. Allah menyembunyikan salat wusta di antara sekalian salat 5 waktu. Yang tak salat wusta hanat sawaturi itu kumutuah. Padahal salat wusta itu kunci surga. Nah yang pegah semayang lehu salat wusta, nah yang pegah semayang asar, nah yang pegah semayang insya, tapi pada hakikatnya cuma Allah yang mengetahuinya. Yakin dan percayalah, menyegedannya hantam tak kebah semayang, alhamdulillah, pastinya kita telah mendapatkan yang namanya salat wusta. Yang terakhir kata Sayyidina Umar, wa katama Lailatul Qadri fi syahri Ramadan. Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar di antara segala malam yang di dalam bulan Ramadan. Pajan malam Lailatul Qadar tengku nanu tujan, hai di banhana tujan. Menyepurle ke merempak Lailatul Qadar lam Ramadan, baik serta lam Sya'ban ngan Syawal.
Pastilah Ramadan na malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Putra malam Lailatul Qadarnya. Hana satu pun kecuali Allah gebite bak katanya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadarnya adalah sebuah malam yang keistimewaannya bila mana tak ibadat bak malamnya si malam maka balasan melebihi katanya wasiribe tun lebih kurang tak ibadat kepada Allah Ta'ala. Seribe bulan lebih kurang tak ibadat kepada Allah Ta'ala. Man menyeribe bulan tu kumudua 80 tahun lebih kalam ibadat kepada Allah. Udip katanya mentang 80 tahun tu kumudua. Apalagi katanya umat Muhammad panen nak trip tak tahu udip katanya. Hana trip tu. A'maru ummati ma baina sitina ila sab'ina fa aqalluhum ma yajudu dzalika. Usia umat don kepegah di Nabi itulah di antara 60 tahun dan 70 tahun tangan. Nah yang lebih 70 na fa aqalluhum ditethat. Cina kanda di kampung kita nyo mentang bae kampung gop niku. Yang rata-rata 60 tahun yang ramai 70. Yang kurang puluh mentang na menhe tu tapi hanya kurang bila. Wate takalan ngan ka samai kan sama-sama gramah PE kan kajawai ke pudelang. Bahkan mu umur 80 mentang menyertak katanya lawetnya tu hanya kurang pilih. Makanya baik lihat tu lama samuda. Wate hawang ko sia lama samuda hana pajo-pajo. Bak pikir ko bah peng kentu. Wate katuha mah hawa tu ko sia ko pualam kadarah mameh. Hawa sia kameng kadarah tinggi. Jina baik lihat lama samuda tu ko mutua. Hawa tanuk pajo bakso kahana lego takut tabalut-balut peluntuk ngot metun barukung mati tu gerak. Iya tu tunggu. Maka bet lihat tunggu udepnya si atagai hana trade. Si atagai udep katanya umat Muhammad. Si atagai. Karena tip-tip yang udep pasti mati panjang mati wa katamal mauta fil umuri. Mati katanya juga dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, putra tak ingat, aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musayyadah. Matinya tetap akan irempok getanya manusia. Walau le getanya tapluung talup lampu to busawa tapegat meligau yang cukup raya. Hana muha pluung tu kumutua. Karena asa yang udip wajib mati tunggu. Menyahana perle mati be udip pun kon. Dan matinya tengku kan akhir udip tengku. Matinya tengku adalah awal gerbang menuju kepada kehidupan selanjutnya. Lagi tanya dalam dunia ke ibarat li Nabi lagi musafir kepegah yang sedang berlindung di bawah pokok kayu yang rindang. Sedangkan perjalanan kita sangat jauh dan melelahkan. Dua buah alam tu tengku tengah ipreh getanya tengku. Yang pertama alam barzah, yang kedua alam qarar. Kita yang bak pribadi masing-masing. Adakah alam barzah yang kagak persiap di Allah kegetanya? Raudhatan min riyadil jannah ataupun hufratan min hufarin niran. Sebuah kebun daripada kebun syurga. Atau sebaliknya, kadang sebuah lubang daripada lubang api neraka. Na'udzubillah. Begitu pula akhirat kelak. Kita yang bak diri pribadi, adakah lunyo akan menjadi calon penghuni syurga Allah ataupun sebaliknya? Bahkan yang lebih layak katanya menjadi penghuni neraka Allah. Na'udzubillah. Oleh karena demikian cirenung-renungkan nyoduk trip kata udip di atas bumi Allah. Nah yang umur katanya 60, 70, 80. Coba introspeksi diri tunggu. Kalian atas diri masing-masing muhasabah. Adakah dalam usianya lebih lelun pakai ke ibadat atau maksiat? Menyedekati lebih dalam maksiat, bersegera tingkatkan amal kualitas ibadat kepada Allah. Menyelebih dalam ibadat, tingkatkan kembali. Lebih-lebih di dalam bulan Sya'ban yang merupakan salah sebuah bulan mulia. Tak melaki Allah Ta'ala sebagaimana yang nemu doa oleh Nabi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan. Neputruk usia kamu ya Allah, agar kamu kembali dapat menikmati yang namanya bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keistimewaan, yang di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar ya Allah. Berikanlah kesempatan kepada kami kembali ya Allah, untuk menikmati yang namanya Ramadan ya Allah. Siangnya kami berpuasa, malamnya kami tarawih dan tadarus serta zikir yang lainnya.
hendaknya ya Allah dengan keberkatan Rajab dan Sya'ban, dengan kemuliaan bulan Ramadan ya Allah, ampunilah segala dosa kami ya Allah, segala dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jadikanlah keluarga kami sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana kami hidup di dunia dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama istri dan anak kelak di dalam surgamu ya Allah, dengan undangan yang hendaknya Engkau akan mengundang kami kelak di yaumil qiyamah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang suci, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Tuhanmu ridha kepadamu sebagaimana engkau ridha kepadanya. Fadkhuli fi ibadi, silahkan engkau masuk bersama hamba-hambaku, bersama para aulia, syuhada dan ulama. Wadkhuli jannati, silahkan engkau memasuki surgaku. Mudah-mudahan undangan Allah yang lagi nyorupa dapat kita rasakan bersama mimutuah abu yang berbahagia. Hanale ulun tuan ku panjang, pura-pura perkara jet yang kerendah pahala puasa, pura perkara yang jet kebatia puasa. Pakan hanale ulun tuan ku panjang, ulun tuan merempok na pengurus daripada menasah kulah bataya, ngepegah hinoi melasah na pengajian. Munya awai ta pegah malamnya cok awai kon cok kesempatan. Berarti hana payah tiap boleh kali tadi ngau malamnya. Makanya atranyan bek le tapu panjang imenasah na pengajian neteman yang balik bak gurai agar ibadah puasa getanyo kelak tapu buat memakna wujud getanyo bak akhir menjadi hamba yang muttaqin. Cuma lempingan bacut tunggu mutua menyata kedi tengah ne puasa ne mu upat, tengah ne puasa ne fitnah kau, tengah ne puasa ledrawane pugekunyan yamunul gumus, sumpah palsu, tengah ne puasa ne buat perkara-perkara yang haram. Nyan ibarat tungku mutua urung pubuat ibadat sunat tapi hanya ke pubuat wajib tungku mutua. Artinya putra puasa dro neruga sia-sia. Karena lam ta puasa tatun dia tatun gerah. Nyan adalah tatun hal yang halal. Hal yang halal tatim tun, akan tetapi hal yang haram han tatim kebah. Yang cukup rugawa tu kumutuah abu yang berbahagia. Ibarat menyolon tuan bidai, purseh lagi bandingan. Urang kepakai baju cukup tari laga tatat rupa. Ngan i hana gerah tunggu mutuah. Hai dang makna tetap mentang baik hana arti menyiwangi dan sebagainya. Makanya lam Ramadan baik tamu upat nana dengami. Nana dengami. Pakan tuku ne punya bak kamau karena penyakit upat nanti ka penyakit kaidang baurina. Cuma dawetnya kam lai menular kuragam nu kalan. Maka ingat menyetengah ta puasa tamu upat, maka amal ibadat puasa getanyo sia-sia. Ingat puasanya tujuan mengendalikan nafsu. Mbek sampai dalam puasa li getanyo ta umbar-umbar nafsu sama dengan puasanya hana faedah dan makna. Mudah-mudahan Allah gebi kesempatan kepada getanyo, gebi kekuatan kepada getanyo, lam Ramadannya getanyo pembuat ibadah bertambah kualitas daripada ibadah Ramadan sebelumnya. Allah bergebi getanyo sabah kesempatan terbiat daripada Ramadannya wujud getanyo berada di dalam makam yang namanya tattaqun, menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang mendapatkan kesempatan surganya Allah. Karena janji Allah dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah engkau mencapai ampunan Tuhanmu, bersegeralah engkau untuk mencapai surga yang telah dipersiapkan oleh Tuhanmu meliputi 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Kesau Allah gepersiap surga wa'iddat lil muttaqin. Surga itu dipersiapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Mudah-mudahan mengepuruh oleh Allah Ta'ala salah sidraw orang yang bertakwa. Itulah pertigatannya malamnya jamaah majlis taklim rahimakumullah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Karim. Allahumma astajib du'aana washfi mardana warham amwatana wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa lijaddina wa lijaddatina wa liikhwanina wa liakhawatina wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana musiran fayassirhu. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan salihan wa rizqan halalan tayyiban. Allahumma jam'ana jam'atan marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Warahmatullah. Mi metuah abu yang berbahagia poh 10 lebih kurang ulun tuan langkah, poh 12 lebih kurang jinawa karab dideka. Artinya lebih kurang 2 jam ulun tuan berbicara, makin le tamu pegah-pegah le salah dengan kebenarannya. Oleh karenanya mi metuah abu yang berbahagia, moga-moga putra yang ulun tuan pesampau wujud kemau'idah pelajaran bagi ulun tuan pribadi, hendaknya bahan renungan bagi umi dan abu yang berbahagia. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.